Kita buka acara kita dengan menyanyi dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 451 yang akan diputar oleh host dan akan dilanjutkan dengan doa pembukaan oleh Kak Amri. Kita berdoa. Bapa di sorga, ya Tuhan, ialah kami yang penuh kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih-Mu di sepanjang malam istirahat kami Tuhan hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami melalui doa subuh. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami MGR yang sudah mengadakan acara ini Bapa. Ya Tuhan, ialah kami. Kiranya Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau kuasai seluruh alat-alat elektronik yang kami gunakan sehingga peribadahan kami Tuhan bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, Pendeta Endro yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau urapi hamba Tuhan ini, supaya Tuhan pekabaran yang akan dibawakannya dapat kami pahami dan mengerti. Terlebih Tuhan, kami bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Seluruhnya Tuhan yang ambil bagian, kiranya Tuhan berkati, supaya Tuhan acara ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Bapa, kami yang mengikutinya bisa dikuatkan dan kami Tuhan lagi bersemangat untuk menanti kedatangan Tuhan yang kali kedua. Terima kasih Bapak, ampun dosa pelanggaran kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, berikut ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh MGR Borneo. Yesus pimpin tantranya,
Amin. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Master Guide Dr. Akri Agu. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua, kakak Master Guide yang sudah ada pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Femi yang sudah berikan kesempatan bagi saya pada pagi hari ini. Dan terima kasih Kak Devsta, beberapa waktu lalu hubungi saya. Setelah saya lihat di itinerary yang dikirim di kita, saya perhatikan cuma saya yang tidak pakai baju Pathfinder atau MGR. Jadi pakaian saya itu beda saya lihat. Saya nggak tahu dapat dari mana foto itu. Tapi itu adalah foto waktu saya tamat untuk subspecialty intensive care. Jadi hari ini saya berpikir ya saya bawakan aja cerita mengenai bagaimana sampai saya bisa dapat untuk subspecialty intensive care ini. Saya masuk sekolah untuk ambil subspesialis intensive care di Universitas Pajajaran. Waktu saya masuk ke sana, saya langsung informasikan bahwa saya ini orang Advent. Saya beribadah pada hari Sabtu, sehingga semua kegiatan saya tidak ikuti di hari Sabat. Tapi sudah menjadi rutinitas di sana bahwa setiap hari Sabtu itu ada pertemuan ilmiah tingkat nasional. Dan kemudian ada juga ujian selalu hari Sabtu. Tapi karena pengalaman-pengalaman sekolah saya sebelumnya yang saya sudah lewati, saya berpikir bahwa Tuhan akan punya jalan untuk saya. Dan pada waktu mengikuti pendidikan di sana, setiap semester itu ada pertemuan tingkat nasional, di mana para senior-senior kita akan mempresentasikan akan penelitian mereka atau laporan kasus mereka ya di tingkat nasional ini. Kemudian mereka akan, kalau sudah lewati presentasi ini, maka mereka akan masuk untuk ikut ujian. Dan kami yang tingkat bawah itu harus mengikuti akan presentasi ini, jadi harus hadir. Dan selama saya mengikuti pendidikan, saya baru pertama kali masuk, dan itu kebetulan dapat ada 2 hari. Jadi saya ikuti 2 hari itu, saya ikuti 1 hari, ya, yaitu ada acaranya hari Minggu, karena acara hari Sabtu dan hari Minggu. Dan di luar itu saya nggak pernah ikut karena selalu dibuat hari Sabtu. Tapi saya beruntung 1 kali saya ikuti, saya bisa melihat bagaimana cara mereka mempresentasikan. Dan ada beberapa kali pertemuan, baik pertemuan di Jakarta, kemudian di Bandung juga, di Makassar, Surabaya, saya nggak pernah ikut. Dan sudah tiba pada akhir, di mana saya punya waktu untuk mempresentasikan, saya lihat waktunya itu selalu hari Sabtu. Saya berdoa pada Tuhan bagaimana caranya supaya saya ini bisa mempresentasikan. Nah, saya nggak bisa robah jadwal itu. Karena itu sudah ditentukan tingkat nasional. Jadi hanya berdoa kiranya punya waktu supaya saya bisa mempresentasikan. Dan sudah pada akhir, saya punya jatah untuk mempresentasikan, tapi waktu yang ditentukan itu adalah pertemuan di Surabaya. Saya hanya mempersiapkan saya punya materi, tapi saya tidak bisa mendaftar. Karena kalau saya mendaftar, saya harus hadir. Sementara pada saat itu, acaranya adalah dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi saya tidak daftar. Nah, teman saya yang daftar,
Dan saya berpikir kapan, sampai berapa lama lagi saya harus menunggu. Tapi sudah waktu tinggal dekat, sudah mepet waktunya, diberitahu bahwa akan dilaksanakan 2 hari. Ya. Akan dilaksanakan 2 hari. Jadi 1 hari Sabtu dan 1 hari Minggu. Hari Sabtu itu adalah untuk acara presentasi mengenai gizi, dan hari Minggu kami diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi-materi kita. Dan saya bersyukur saya dapat kesempatan. Ya, ternyata Tuhan itu baik, ada kesempatan itu diberikan hari Minggu. Dan pada waktu presentasi, jadwal presentasi saya jadwal yang kedua. Presentasi harus disampaikan selama 20 menit dan 10 menit tanya jawab. Presentasi yang pertama, waktu dia adalah dari Makassar, dia bawakan sampai 1 jam, molornya sangat panjang. Banyak sekali tanya jawab, dan panelis juga banyak memberikan pertanyaan. Dan pada waktu kesempatan yang kedua, saya dari Bandung mempresentasikan. Pada saat saya berpresentasikan itu tepat waktu 20 menit selesai. Dan diberikan kesempatan untuk tanya jawab kepada audiens. Ya. Jadi 10 menit saya diberikan kesempatan, saya memberi jawab, dan ada kesempatan sebetulnya untuk panelis. Panelis ini adalah dokter-dokter spesialis, guru-guru kita yang kemudian memberikan pertanyaan dan juga memberikan keterangan. Tetapi setelah selesai saya memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang hadir. Saat itu sudah 30 menit. Saya menyampaikan materi sudah 30 menit dengan tanya jawab. Dan panelis sebetulnya sudah ada di depan. Dan yang memimpin atau moderator saat itu adalah seorang guru yang senior. Dan setelah dia lihat sudah selesai 30 menit, dia langsung stop. Ya, dia langsung stop, jadi acara selesai. Tanpa ada pertanyaan atau tanpa ada keterangan-keterangan dari panelis. Jadi panelis turun lagi, kalau sudah di depan turun lagi, dan selesai. Setelah sampai di bawah, teman-teman saya datang kemudian memberi selamat. Mereka mengatakan ini karena doamu yang begitu kuat sampai tidak ada pertanyaan atau keterangan dari panelis. Ya. Dan saya bersyukur bisa membawakannya dengan baik. Itu yang saya perhatikan, bahwa Tuhan mempunyai jalan bagi orang yang mau mengikuti akan perintah-perintahnya. Dan kemudian masalah yang berikut adalah ujian. Ujian selalu itu hari Sabtu. Jadi saya hanya informasikan, mereka bilang bagaimana kalau hanya ujian saja. Datang aja ujian, sudah itu pergi ke gereja. Saya bilang, saya tidak bisa. Dan kebetulan salah satu guru-guru yang ada di situ, dia adalah konsultan kita. Dia yang memperjuangkan juga, supaya kalau bisa, saya itu tidak ujian hari Sabtu. Dan saya ini mendengar ceritanya, ada satu dosen yang keras. Kenapa harus ikut-ikut orang-orang Advent itu? Ikut aja sesuai peraturan. Kalau ujian hari Sabtu, tetap aja ujian hari Sabtu. Kalau dia nggak mau, jangan diberikan kesempatan. Tapi akhirnya dari semua tim yang ada di situ mengambil keputusan untuk diberikan kesempatan ujian bukan hari Sabtu. Dan itulah pertama kali ujian tidak dilaksanakan pada hari Sabtu. Dan sesudah saya kembali lagi ujian dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi kita bersyukur, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya dapat mengikuti ujian tidak pada hari Sabtu dan kemudian lulus. Dan yang terakhir itu yang saya pakai, yang ada di foto, acaranya selalu juga hari Sabtu. Jadi saya tidak pernah mengikuti acara pelantikan itu. Tetapi kali ini pelantikannya juga dilaksanakan bukan pada hari Sabtu. Makanya saya juga bisa mengikuti akan acara tersebut, itu dilaksanakan pada hari Minggu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan
di mana Tuhan mau menolong akan umatnya yang mau meninggikan akan nama Tuhan. Di mana kita menyampaikan Tuhan, dimanapun kita berada, maka Tuhan pun akan memberikan jalan bagi kita. Tidak susah kehidupan kita kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Itu aja yang saya bisa berikan, kiranya nama Tuhan yang boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih. Amin sangat. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, tentunya kita sangat dikuatkan. Mungkin banyak di antara kita punya kesaksian-kesaksian yang sama. Bagaimana apabila kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Banyak juga hal-hal yang sering dalam kehidupan kita ya. Jangan pernah berkompromi. Tuhan hanya mau mencoba kita. Apakah kita benar-benar berserah. Puji Tuhan. Dr. Akli sudah melewati itu. Semoga kita semua dikuatkan sehingga kita boleh bertahan dalam menghadapi apapun, kita tetap bertahan dalam kebenaran. Baik, berikut ini sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Master Guide Andrew Michael Momongan, kita akan mendengarkan lagu tema I Will Go yang akan diputar oleh host. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Baik, terima kasih. Sebelum Kak Andrew bawakan renungannya, kami mohon buat saudara-saudara yang akan ingin untuk didoakan, boleh menuliskan di chat sehingga Master Guide Ani Simanjuntak bisa melihat hal-hal yang perlu disampaikan di dalam doa. Baik, untuk saat ini kita berikan kesempatan buat Master Guide Andrew Momongan. Puji Tuhan. Selamat pagi semua, salam sejahtera dari Tuhan Selamat Yesus pagi. Kristus. Terima kasih Kak Femi untuk waktu dan kesempatan ini. Kak Lefsta yang menghubungi kami beberapa waktu yang lalu. Dan terima kasih tentu untuk
semua yang sudah hadir pada pagi ini dan sore juga di Amerika, ya, Kak Femi. Dan sebelum itu mari kita tunduk kepala sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, saat yang indah ini kami sedia untuk merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir dan akan menuntun kami, bahkan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar boleh berkata-kata. Dan firman Tuhan yang kami boleh renungkan pagi ini membawa berkat dalam kehidupan kami. Nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke. Sebelumnya, terima kasih untuk lagu pujian yang sudah dibawakan dari Borneo, ya. Lagu yang begitu luar biasa. Berdiri pada Yesus. Bagaimana kita harus tetap berdiri walaupun begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Sebagaimana kesaksian juga yang telah disampaikan, puji Tuhan, tentu kita sangat terberkati. Terima kasih Kak Akli, Kak Dokter. Kesaksian yang luar biasa, bagaimana tetap berdiri kepada kebenaran, mempertahankan sabat, dan akhirnya Tuhan membuka jalan-jalan yang tidak terpikirkan, tetapi itulah waktu dan cara Tuhan yang luar biasa yang kita boleh saksikan saat ini, menjadi suatu berkat bagaimana kita harus tetap berdiri kepada Yesus. Saya pikir kesaksian lagu ini sudah sangat memberkati kita, tetapi waktu beberapa menit ke depan mari kita melihat perenungan firman Tuhan yang saya pikir sangat berhubungan dengan lagu dan kesaksian tadi. Bukan sebuah kebetulan, tetapi itulah rencana Tuhan. Saya beri judul Mantan Napi. Mantan Napi. Saya tidak tahu beberapa dari kakak-kakak semua yang mungkin pernah ada pengalaman di penjara. Secara pribadi, jujur saya pernah punya pengalaman di penjara. Waktu itu sebagai pengunjung datang untuk mendoakan ada salah satu anggota yang sempat terlibat suatu, tapi akhirnya dia langsung keluar. Jadi mantan napi, dan seorang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mungkin beberapa dari kita atau kita tahu orang ini. Dia seorang tokoh yang sangat luar biasa. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun dan dia kenapa dia dipenjara? Oleh karena ada sebutan yang bernama apartheid. Dia mau melawan apartheid ini, yaitu program politik waktu itu untuk pemisahan ras oleh orang-orang kulit hitam, khususnya dari orang-orang kulit putih. Dan akhirnya dia dipenjara oleh karena hal itu. Tetapi penjara tidak menghalangi akan kehidupannya untuk terus maju. Dia terus belajar dan bahkan dia berhasil mendapat gelar sarjana hukum melalui suatu program korespondensi di Universitas London, sementara di penjara, dan dia menyelesaikan studi. Dan setelah dia keluar dari penjara pada tahun 1994, bulan April, sebulan sesudah saya dilahirkan, dia menjadi seorang presiden Afrika Selatan di usianya yang ke-77 tahun. Usia tua, melayani, dan sebelumnya dia ada di penjara di negara di mana dia tinggal. Dari penjara, dia menjadi seorang presiden, dan luar biasa. Dan ada banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab yang dari penjara akhirnya mereka menjadi pemimpin atau mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kehidupan mereka, yaitu ada seorang
ya namanya Yusuf. Kita tahu bersama Yusuf dari penjara dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir. Ada juga Daniel yang sempat dimasukkan ke gua singa ketika dia keluar di zaman Raja Darius sampai ke Kores. Dia punya jabatan tinggi sesudah melewati penghukuman. Seharusnya dia mati, tetapi oleh karena kuasa Tuhan dia boleh keluar, masih hidup, dan dia punya jabatan yang tinggi. Dan saat ini kita akan melihat satu tokoh dalam Alkitab di dalam Kisah pasalnya yang ke-12. Kisah pasalnya yang ke-12. Kita sudah tahu bersama cerita ini. Seorang yang dimasukkan ke dalam penjara, tetapi bagaimana dia dilepaskan oleh Tuhan. Nah, dalam Kisah 12, cerita tentang Raja Herodes. Dia mulai bertindak keras kepada orang-orang Kristen waktu itu. Dia bahkan di ayat yang kedua menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Dari para rasul, kecuali Yudas Iskariot, dari antara rasul-rasul, Yakobus merupakan orang pertama yang mati syahid dari antara 12 rasul atau 12 rasul. Dan sesudah kematian Yakobus, akhirnya di ayat yang ketiga, ketika Herodes melihat bahwa wah, ini sebuah pencapaian yang besar dan ini menyenangkan hati orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi membenci orang Kristen di waktu itu, dia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh untuk menahan Petrus. Dan waktu itu adalah hari raya roti tidak beragi atau disebut hari raya Paskah. Dan tidak bukan merupakan kebetulan saya mengangkat topik ini karena baru saja kita menyaksikan bagaimana perayaan Paskah yang dibuat oleh gereja Kristen secara umum. Hari Raya Paskah. Apa itu Hari Raya Paskah? Kalau kita melihat kembali, Hari Raya Paskah mengingat bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, dan juga menjadi satu gambaran bagaimana Yesus Kristus yang mati dan melepaskan umat manusia dari belenggu dosa kepada hidup, kepada kemenangan. Itulah Paskah. Dan di sini dalam cerita ini rupanya kita juga akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan umatnya, anaknya, rasul yang terkasih yaitu Petrus dalam cerita yang akan kita lihat saat ini. Kisah 12 ayat 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, jadi sekitar 16 orang. Dan sesudah itu dia berencana untuk menghadapkan kepada orang banyak dan akan membunuh atau mengeksekusi akan Petrus. Nah, yang menarik adalah di ayat yang kelima, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya buat tebal kata-kata ini. Jadi jemaat secara terus-menerus mendoakannya. Kita akan lihat sebentar bagaimana terus-menerusnya mereka atau konstannya mereka berdoa. Tetapi di sini suatu pelajaran yang boleh kita ambil. Jemaat tekun mendoakan. Apakah ada dari saudara-saudara kita yang saat ini dalam belenggu, mungkin dalam belenggu pengaruh obat-obat terlarang, atau sementara dalam belenggu dosa-dosa kesayangan? Mungkin ada dari antara adik-adik kita yang sedang dalam belenggu penggunaan gadget yang berlebihan, sedang dibelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan yang merusak akan baik tubuh mereka ataupun pikiran mereka. Apakah kita mendoakan mereka? Dan lebih jauh lagi, apakah kita terus-menerus dengan tekun mendoakan mereka?
Apakah kita sama seperti dalam cerita ini mendoakan pemimpin kita, jemaat yang mendoakan Petrus sebagai pemimpin mereka? Apakah kita mendoakan pemimpin kita yang masih banyak kekurangan, kelemahan? Apakah kita berdoa untuk direktur kita, kepada pendeta kita? Saya selalu sampaikan kepada jemaat, doakan saya, doakan kami keluarga. Karena kami ini lemah, kami menjadi sasaran setan dalam dalam pekerjaan pelayanan ini. Jadi, apakah kita sudah mendoakan mereka yang dibelenggu oleh dosa secara tekun dan terus-menerus? Nah, ini yang penting. Selanjutnya, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu. Jadi dia tidur terbelenggu dengan dua rantai. Prajurit-prajurit pengawal berkawal di muka pintu, jadi ada yang di samping, kemudian ada yang di muka pintu. Tuhan sangat suka situasi-situasi yang mustahil seperti ini. Ada saat-saat di mana kita menghadapi situasi di mana rupanya tidak ada jalan ini, rupanya tidak bisa saya maju seperti kesaksian dari Kak Agi tadi. Saya tidak bisa mendaftar, kalau mendaftar harus ikut, kemudian hari Sabat memilih untuk menghindar. Jadi dan akhirnya ketika kita membiarkan Tuhan sangat menyukai situasi seperti ini. Oleh karena situasi-situasi yang mustahil ini, dia bisa bercahaya, dia bisa menunjukkan akan kuasanya, dan itu ditunjukkan dalam cerita ini. Bagaimana Tuhan dapat menolong Petrus yang seperti mustahil untuk bisa keluar, bisa bebas dari penjara itu, tetapi Tuhan menolong dia. Yang menarik adalah di ayatnya yang ke-7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Saya mau kembali ke ayatnya yang ke-6. Saya tidak garis bawahi atau bold. Kata Petrus tidur. Petrus tidur. Saya tidak tahu berapa dari antara kakak-kakak, teman-teman, yang kalau besoknya akan dieksekusi, besoknya akan dihukum mati, apakah masih bisa tidur di malam sebelumnya? Saya saja kalau ujian waktu yang lalu kadang tidak bisa tidur oleh karena besok akan ada ujian atau ada acara yang sangat penting, rasa-rasanya tidak bisa tidur. Petrus dikatakan dia tidur. Dan tidak hanya itu, kalau kita datang kepada dalam ayat yang ke-7, malaikat itu katanya menepuk Petrus. Saya coba melihat bahasa asli dan terjemahan dalam bahasa Inggris, ada kata smote di sana yang saya taruh di sana. Kata smote ini dari smite atau smith, saya tidak tahu, nanti Kak Femi akan luruskan cara bacanya bagaimana. Tapi smote, kalau kita lihat artinya adalah bukan menepuk. Kalau menepuk mungkin bangun. Tapi kalau smote ini bukan menepuk, tetapi memukul. Jadi malaikat itu untuk membangunkan Petrus, dia harus memukul. Nanti kita akan lihat bagaimana pukulan dari malaikat ini sebentar, karena rupanya dia memukul 2 kali. Dan di sini dia harus memukul Petrus supaya Petrus bisa bangun. Dan kita bisa melihat Petrus itu bukan, kalau di Manado bilang tidur-tidur ayam. Hanya setengah-setengah tertidur. Tetapi dia benar-benar tertidur. Dan Ellen White memberikan keterangan bahwa rupanya Petrus ini dia beristirahat, dia tidur oleh karena dia punya kepercayaan yang tinggi di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Dan itulah kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahwa kita bisa hidup damai,
kita masih bisa hidup damai sejahtera, sekalipun di tengah-tengah begitu banyak cobaan, begitu banyak masalah yang kita hadapi, kita bisa tetap merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Yesus katakan, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kuberikan kepadamu, berbeda dari yang diberikan dunia. Mungkin damainya dunia adalah kalau kita sudah punya rumah, kita sudah punya mobil mewah ataupun, tetapi damainya Yesus seperti apa? Yesus itu menderita, dia diadili, dia difitnah, dia dianiaya, tetapi dia tetap merasakan damai, dan itulah yang harus menjadi bagian kita. Kalaupun kita menderita, kita punya banyak masalah, kita masih bisa tertidur, kita masih bisa tetap merasakan damai. Dan di satu sisi, pukulan malaikat untuk membangunkan Petrus, untuk menolong dia. Tuhan bisa menggunakan pukulan-pukulan kepada kita, kadang untuk membangunkan kehidupan rohani kita. Mungkin kita sedang tertidur secara rohani. Saya perlu dibangunkan, dan melalui kegiatan MGR waktu yang lalu saya ikut angkatan yang ke-10, saya sangat diberkati. Saya katakan kepada teman-teman, saya rindu untuk lebih mengenal Tuhan melalui kegiatan ini. Dan saya akhirnya, puji Tuhan, lebih mengenal Tuhan melalui kegiatan MGR yang memotivasi saya untuk melayani. Oke. Akhirnya di sini dikatakan, bangun segera. Petrus dia bangun, rantai itu gugur. Disuruh ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Jadi Peter atau Petrus, dia mendengar dan dia menurut. Dan kalau saudara baca, teman-teman baca ayat-ayat selanjutnya, Petrus ini tidak banyak bicara. Ya, karena memang dia seorang yang pendiam. Betul? Ya? Apakah Petrus ini seorang yang pendiam? Hanya dengar dan, oke, siap. Oke, siap. Saya rasa tidak seperti itu. Petrus orang yang sangat aktif. Dia bisa melawan kalau dia pikir, ini tidak sesuai dengan apa yang dia pikir. Mungkin Petrus bisa katakan, kenapa saya harus bangun, kenapa saya harus buat ini dan buat itu, sedangkan saya sedang dijaga. Mungkin dia bisa berkata seperti itu, tetapi gantinya dia berargumen, mencoba berargumen. Petrus di sini, dia mendengar dan dia menurut. Sangat sederhana, mendengar dan menurut, tetapi sangat penting dalam kehidupan kita untuk bisa menurut, walaupun hanya hal-hal yang sederhana. Menurut apa yang Tuhan sampaikan, menurut apa yang pimpinan sampaikan dan dilaksanakan dalam setiap jemaat. Sebagai seorang pemimpin di klub masing-masing, di jemaat masing-masing, kita ingin supaya adik-adik kita boleh menurut. Dan ini yang diajarkan bagi kita. Oke. Kenakan jubah, ikutlah aku. Jadi Petrus, dia buat demikian, kenakan jubah, dia keluar. Rupanya, kenapa dia selalu menurut? Rupanya dia pikir bahwa dia sementara dalam penglihatan, jadi dia rupanya tidak banyak bicara. Tetapi dia mengikuti instruksi Tuhan melalui malaikat. Dia keluar, dan akhirnya dia sadar, rupanya malaikat Tuhan katanya telah menyelamatkan dia dari tangan Herodes. Dan ayat yang ke-12, setelah berpikir sebentar, dia sudah keluar dari penjara, dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus, dan di situ katanya banyak orang berkumpul dan berdoa. Inilah tekunnya mereka berdoa. Rupanya mereka berdoa semalam-malaman. Di saat orang lain tidur, jemaat yang dengan tekun berdoa semalam-malaman untuk pemimpin. Apakah kita sudah berdoa dengan tekun sama seperti jemaat ini? Oke. Dan di bagian akhir cerita kita melihat ada seorang lagi yang ditepuk oleh malaikat, tapi bukan ditepuk. Nah, ini saya sudah taruh di sini, bahasa aslinya itu pataso. Kalau di Manado bilang patah-patah. Jadi rupanya malaikat tadi yang memukul, bukan menepuk. Sebenarnya dia memukul Petrus untuk membangunkannya. Malaikat yang sama juga yang menampar, kalau dalam terjemahan
di ayat yang ke-23, menampar atau sama, patas atau memukul. Rupanya malaikat yang sama yang memukul Herodes, akhirnya dia mati saat itu. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau dipukul untuk membangunkan kita, untuk bisa hidup lebih setia lagi, atau kita mau mendapatkan pukulan maut yang akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk hidup yang Tuhan sediakan. Jadi inilah cerita tentang Petrus, mantan nabi, dan setelah peristiwa ini dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa, karena dia telah mendapatkan pukulan dari Tuhan untuk membangunkan dia, mengingatkan dia, jangan lagi membeda-bedakan orang, melayani kepada semua orang. Dan puji Tuhan, semoga dengan perenungan firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tetap semangat dalam pelayanan sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang begitu baik. Apakah kita mau ditepuk atau mau ditampar? Jadi ya, ditepuk untuk dibangunkan, untuk kita dibangunkan agar kita bangun dari tidur rohani kita ya, supaya dibangunkan kembali, atau kita mendapat tamparan yang kita tidak bangun-bangun lagi. Waduh, luar biasa ya, merinding juga ya. Kalau kita menjadi orang yang ditampar dan nggak bangun-bangun lagi, berarti tidak ada kesempatan lagi kita. Oleh karena itu, kiranya renungan ini boleh menguatkan kita, sehingga kita boleh dibangunkan kembali kerohanian kita untuk kita mau terus melayani. Baik, tiba saatnya kita ke dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Master Guide Ani Simanjuntak. Hal-hal yang perlu didoakan di sini. Yang pertama yaitu pembicara dan semua yang sudah mengambil bagian tentunya, dan renungan yang sudah disampaikan, dan seluruh anggota MGR Indonesia dimanapun berada, supaya diberikan kesehatan, supaya bisa tetap melayani beserta keluarga semuanya. Dan tentunya semua yang sudah hadir di acara doa pagi pada saat ini, supaya semuanya boleh diberkati. Kemudian rencana Kampore Pathfinder di Cibubur. Dan tadi ada lagi di chat saya lihat ada Saudara Rizal Hutasoid yang lagi opname di RSCM. Begitu ya, mungkin saya serahkan kepada Kak Ani ya, untuk menanyakan kembali ada hal-hal yang perlu didoakan. Baik, saya serahkan. Terima kasih Kak Femi. Apakah ada saudara-saudara, sahabatku semua yang hal-hal yang tidak didoakan lagi? Dari Kak Jelinta ada di chat. Iya, sudah saya catat. Oke, ada ya. lagi? Ya, selamat pagi. Tolong didoakan rencana KKN di wilayah 15 untuk Jakarta Barat dan daerah Banten tanggal 1 sampai tanggal 6 Mei supaya berjalan dengan lancar, dan tentunya kita doakan pembicara dan panitia untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Terima kasih. Tolong didoakan juga akan Dr. Ruben Supit yang sedang dirawat di Rumah Sakit RSPAD Pavilion. Dia sedang menunggu hasil. Hari Rabu kemarin sebenarnya dia menunggu hasilnya sudah keluar menurut beliau. Sahabat kemarin kami berkunjung ke rumah sakit dan dia mengatakan bahwa hasilnya akan keluar hari Rabu. Apakah dia masih perlu dioperasi atau sudah boleh pulang karena dia punya penyakit. Jadi saya belum berkunjung, saya belum dapat kabar lagi, tapi kita doakan beliau. Mudah-mudahan hasil dari pemeriksaan yang terakhir hari Rabu itu tidak mengharuskan dia untuk dioperasi. Jadi sudah boleh pulang kalau memang tidak dioperasi. Karena yang akan mengoperasinya sebenarnya dokter
Dr. Terawan itu kebetulan lagi ada di luar negeri. Nah, itu menunggu Dr. Terawan itu, dan hasilnya ialah hari Rabu kemarin. Ya, kita harapkan hasil yang terbaik baginya agar dia bisa terpulang, tidak perlu dioperasi. Kita yang kita harapkan. Terima kasih. Masih ada lagi? Mungkin saya sendiri juga saya mohon doa juga karena saya sedang dalam keadaan yang kurang sehat sebenarnya. Tadi malam, pulang dari Rabu malam, entah kenapa setelah siap-siap mau tidur, tiba-tiba dunia ini seperti berputar. Saya berputar, nggak tahu gimana, kepala saya nggak sakit tapi berputar. Saya baru ingat, oh itu katanya sih kata orang vertigo, makanya saya langsung pegangan, kemudian saya tidur, saya meram, gitu aja. Ya puji Tuhan pagi tadi bisa bangun, tapi kok sepertinya masih agak lemes, tapi nggak apa-apa, saya ikutin acara ini, yang firman Tuhan tadi dibawakan juga menguatkan saya, biarlah saya juga tetap sehat, bisa melakukan segala aktivitas. Itu dari saya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Jika tidak ada, marilah kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dan bersemayam dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya ini. Engkau begitu dahsyat Tuhan, telah memberikan suatu berkat-berkat yang berlimpah kepada kami. Pada pagi hari ini kami seluruh anggota MGRI mengadakan doa pagi yang selalu dilaksanakan pada hari Kamis pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ada kakak-kakak kami yang telah memperkasain akan acara ini, sehingga kami dapat lebih mengenal satu dengan yang lain, dan kami lebih dapat menguatkan iman kami masing-masing Tuhan, untuk kami dapat melayani dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang di surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami sebelum memohonkan sesuatu, kami mohon ampun segala dosa-dosa kami Tuhan, di dalam perkataan-perkataan kami Tuhan, yang kami lontarkan tidak senonoh, yang menyakitkan hati sama kami, bahkan menyakitkan Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni ini Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan segala permohonan yang kami akan sampaikan. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh saudara kami, dan juga kesaksian yang disampaikan tadi. Biarlah seluruh kesaksian ini Tuhan dapat menguatkan kami Tuhan, untuk kami lebih setia kepada-Mu Tuhan, lebih berpegang teguh Tuhan akan segala janji-janji-Mu, di mana apabila kami mendahulukan Engkau, Engkau akan senantiasa menambahkan apa yang menjadikan berkat untuk kami masing-masing Tuhan. Dan kami lebih kuat lagi untuk berpegang akan hari Sabat-Mu yang suci itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga dapat menikmati damai sejahtera bersama dengan Engkau selalu Tuhan. Apabila kami melakukan segala aktivitas kami, baik tantangan-tantangan apapun yang kami hadapin ini Tuhan, dapat terlewatin atas penyertaan-Mu selalu. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat kami MGRI yang hadir pada doa pagi ini, dan juga yang belum sempat hadir Tuhan, agar kami masing-masing dapat tetap melayani dimanapun tempat kami berada Tuhan, agar kami dapat membina adik-adik adventurer, pathfinder, agar mereka dapat menjadikan tiang-tiang gereja yang kokoh dan siap melakukan penginjilan dimanapun berada. Dan juga kami semuanya Tuhan, seluruh MGR ini Tuhan, agar kami juga senantiasa bersedia Tuhan untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami juga berdoa untuk KKR wilayah yang akan diadakan, yaitu di wilayah 15 dan wilayah 4 yang akan dilaksanakan KKR pada awal bulan Mei bulan ke depan ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh panitia dan juga seluruh orang-orang yang sudah kami lawat Tuhan untuk hadir di KKR ini.
Biarlah KKR ini membawakan suatu sukacita kepada kami seluruh umat-Mu yang mendengarkan, bahkan yang sudah kami ajak Tuhan, untuk mereka semuanya Tuhan, biarlah Engkau saja yang nantinya mengetuk hati mereka masing-masing untuk dapat menerima kebenaran-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kurang sehat pada saat hari ini, yaitu Saudara Rizal Huta Soid yang sedang dirawat di Rumah Sakit RSCM, Saudari Rani Huta Galung yang akan menjalani operasi usus buntu minggu depan. Kemudian anak daripada Kak Fandi yang sedang sakit batuk, flu, dan juga Dokter Supit yang sedang menanti hasil daripada rumah sakit di RSPAD Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tilik mereka masing-masing Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada mereka masing-masing. Apabila mereka menjalankan operasi juga kiranya Engkau tangan-Mu lah Tuhan yang memegang Tuhan, agar seluruh perjalanan operasi dapat berjalan dengan baik. Juga yang sedang menanti hasil Tuhan, kiranya Engkau memberikan yang terbaik untuk Dokter Supit ini Tuhan. Apabila ia dalam keadaan yang kurang sakit, yang sakit ya Bapak, kiranya tangan-Mu lah yang menolong mereka selalu Tuhan. Juga hamba sendiri Tuhan yang dalam keadaan yang kurang sehat Tuhan. Kami percaya Engkau tetap menyertai kami semuanya Tuhan. Memberikan kesehatan kepada kami, saudara kami semuanya yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka semua Tuhan. Juga Kak Selda Tuhan, yang hingga saat ini di mana kakinya masih sakit, kiranya Engkau sembuhkan beliau ya Bapak, agar beliau dalam usia yang sudah cukup lanjut ini Tuhan dapat tetap senantiasa sukacita melayani akan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak hal-hal yang kami mohonkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan, bahkan Engkau akan mengabulkan seluruh permohonan-permohonan kami ini Tuhan. Tuhan yang di surga, kami umat manusia yang begitu berdosa ini Tuhan, kiranya Engkau mengampunkan seluruh dosa-dosa kami Tuhan, dan kami senantiasa bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu selalu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak untuk doanya. Saya bersyukur, berterima kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam renungan doa pagi MGR yang kita tepatnya yang ke-106. Saya tadi melihat banyak yang hadir di sini, pembina-pembina MGR School ya. Ada, saya lihat Kak Friska, Romatiur, masih ada kah? Kak Damar, Kak Andi, pasti Kak Oce, dan teman-teman juga yang ada Kak Melvin, Kak Amri, Kak Jeki, dan semua, tentunya semua anggota MGR yang lain yang sering saya lihat di sini. Khususnya saat ini juga Kak Akli sudah hadir, Kak Ani tadi terima kasih untuk doanya, Kak Novri Pele, Kak Repsta Julia yang sering berkontak ria dengan saya, Kak Andrew Momongan tentunya untuk renungannya. Tadi untuk doanya juga Kak Amria, terima kasih. Kak Julinta, Kak Melvin Manulang, Kak Rina, Kak Fandi, Kak Oksiwati, Kak Henkur, dan Kak Robert. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan saya serahkan saat ini kepada Kak Andri untuk pengumuman. Oke, terima kasih kepada kakak yang berpartisipasi pada pagi hari ini, yang sudah disebutkan satu persatu tadi oleh Kak Femi ya, khususnya Kak Ani yang mungkin masih terganggu kesehatannya. Terima kasih Kak Ani, semoga cepat sehat, ya tidak ada hal-hal lagi yang mengganggu. Untuk selanjutnya nanti kita akan umumkan di grup, dan untuk informasi bahwa pada hari Minggu nanti kita akan sama-sama mengikuti acara penghiburan
untuk Kak Repsta ya. Jadi kami mengundang seluruhnya bisa hadir, dan nanti link dan juga linknya kalau nggak sudah ada, coba nanti belum di-share, nanti kita akan share untuk kita semuanya. Terima kasih untuk daftar, nanti kita akan informasikan ya, khususnya Kak Akli, terima kasih, Kak Femi, terima kasih, Kak Ani, Kak Andrew Momongan, terima kasih, Kak Amri doanya hadir minggu depan Kak Amri ya, dan siapkan dari Batam Side ya, Siap, Kak. Nyanyian. untuk nanti doa paginya bersama Kak Melvin Manulang. Terima kasih Kak Fandi, linknya juga Karina sudah hadir. Kak Friska, terima kasih Kak Friska sudah hadir. Kak Hendra dari Papua, terima kasih Kak Hendra. Kak Julinta sudah Kak Hendra, halo ya. sudah keluar ya dari link dari Belanda. Terakhir Kak, foto semua biar wajahnya Oke, kelihatan. boleh tampilkan on cam Kak Robert Poli mungkin Kakak yang lagi mau nyanyi tugas. boleh.